Assalamualaikum, jumpa lagi di channel ACC Farm. Kali ini kita akan melakukan pembersihan akuarium. Akuarium ini sebelumnya dihuni oleh lobster jantan 1 ekor. Lobster ini saya taruh di sini untuk proses penunggu untuk molting ya. Kita pindahkan dulu untuk sementara waktu ke tempat yang lain lobster ini, dan kita akan melakukan pengisian untuk lobster yang akan turun gendong. Kita lakukan dulu pembersihan terhadap akuarium ini sehingga sampai airnya menjadi bersih kembali. Proses pembersihan ini memakan butuh waktu ya. Jadi kita lakukan prosesnya secara bertahap. Kita lakukan prosesnya secara manual dulu ya. Kita melakukan pengeringan dengan mengeluarkan air dan memindahkannya ke ember. Proses ini kita lakukan karena masih belum ada alat yang memadai untuk melakukan proses pemindahan secara cepatnya. Beginilah proses tahapnya. Kita lakukan pindahan air ke dalam ember sedikit demi sedikit untuk mengurangi air akuariumnya ya. Apabila kita telah bersihkan akuarium ini, nanti kita akan melakukan sebenarnya uji coba ya. Karena sebelumnya saya belum pernah melakukan turun gendong lobster di dalam akuarium secara alami. Biasanya kan lobster saya lakukan turun gendong dengan cara dipaksa istilah atau dikocok ya. Kalau dikocok itu kita taruh dalam air lobsternya, dan lobsternya kita kocok agar lobsternya lepas dari indukan lobsternya. Nah, cara ini banyak dipakai juga oleh susu yang lain, dan cara yang seperti alami ini yang ditaruh sampai lobsternya benar-benar mengeluarkan secara alami, baru kali ini saya coba. Ini jadi bahan pelajaran untuk saya untuk kedepannya mencek apakah cara seperti ini lebih efektif atau tidak. Proses pengeringan ini kita lakukan dulu penyaringan kotorannya ya. Kotoran yang ada dalam akuarium kita bersihkan dulu, karena sumber air bisa jadi kotor karena ada bekas kotoran seperti ini. Prosesnya kita lakukan sedikit demi sedikit, memang butuh waktu dan butuh tenaga, karena proses pengeringan seperti ini tidak bisa dilakukan secara cepat. Ini model tampilannya ya. Airnya udah mulai mengering dan tinggal sedikit, dan sebentar lagi kita akan ganti dengan air yang baru. Proses seperti ini kita lakukan terus menerus sampai airnya lama ini kok yang kotor ini menjadi bersih kembali. Sebentar lagi ya, ditunggu ya, mohon maaf. Ini prosesnya, kita masih taruh atau kita tarik air di dalam ke dalam ember ya. Ini terlihat ada lumut atau kerak-kerak airnya ya. Kerak-kerak air ini bisa menyebabkan air juga jadi cepat lebih kotor. Jadi kita juga sedot untuk proses pembersihan airnya. Hampir sedikit lagi ya. Ini prosesnya dari ember kecil ke ember besar saya pindahkan tadi airnya di akuarium agar menghemat waktu. Tidak bolak-balik karena menggunakan ember kecil, lebih cepat dengan menggunakan ember besar ya. Ini proses pemindahan air baru ya. Kita lakukan pemindahan air yang baru, air yang sebelumnya sudah kita gunakan untuk pemeliharaan lobster. Oh ya, untuk air
disarankan tidak menggunakan air yang belum terbiasa oleh lobsternya. Maksud seperti ini, jangan kita menggunakan air yang kualitasnya belum pernah dicoba kepada lobsternya, sehingga menyebabkan lobster menjadi terkejut atau terganggu atau shock istilahnya, menyebabkan lobster jadi mati atau melakukan proses molting mendadak atau melakukan proses makan terhadap buaya yang ada di perutnya karena merasa tidak aman atau terancam ya. Jadi kalau dapat kita melakukan pemindahan air atau penggantian air ini menggunakan air yang pernah kita lakukan atau uji coba kepada lobsternya. Jangan kita gunakan air yang baru, air yang belum terbiasa, air yang tidak seperti air kolam sebelumnya ditaruh atau kita kembangkan tempatnya. Bagi mereka air baru itu bisa menyebabkan gangguan atau ancaman. Jadi hati-hati untuk hal tersebut ya. Kita juga bersihkan bagian kacanya agar proses videonya bisa terlihat lebih jelas, karena bagian kaca di dalam atau di luar masih terlihat banyak kotoran, dan kita juga bisa lap dengan tisu agar kotoran tadi masih tertempel bisa kita angkat ya. Ini untuk air yang kita isi di dalam akuariumnya, saya isi dengan ketinggian 10 cm sampai 15 cm ya. Bisa jadi orang menambah atau kita lakukan penambahan sampai ketinggian 30 cm. Namun untuk akuarium di luar ini saya pakai ini, saya belum pernah mengisi air di ketinggian 30 cm ke atas gitu ya. Karena untuk posisi beban berat akuarium pun juga saya masih ragu, karena ini mejanya bisa nahan airnya tidak terlalu kuat ya. Jadi kalau untuk ketinggian 30 atau sampai 30 cm ke atas, saya takut beban berat mejanya tidak mampu menahan berat akuariumnya ini, sehingga menyebabkan jatuh atau patah atau rusaknya meja yang kita pakai untuk menahan atau meletakkan akuarium ini. Jadi saya isiannya ketinggian 10 sampai 15 cm aja. Dan saya berinformasikan juga jangan sampai kita memberikan air melebihi kapasitas 30 cm ke atas. Sebenarnya 30 cm ke atas itu masih juga bisa dipakai untuk lobster, tetapi sumber oksigennya jadi berkurang karena lobster kan hidupnya di bawah. Jadi kalau terlalu tinggi atau terlalu dalam air yang kita gunakan, sumber oksigen berkurang, lobsternya jadi bisa cepat mati gitu. Ini kita pasang lagi dengan benar proses pompanya. Kita lakukan lagi penyaringan airnya secara alami, dan nanti juga kita bisa tambahkan lagi sedikit lagi airnya sampai ketinggian 10 atau 15 cm. Kita ambil dulu lobster yang akan kita pakai, kita taruh di dalam akuariumnya ya. Ditunggu sebentar. Nanti proses menaruh akuarium lobster ini, saya hanya menaruh 1 ekor di dalam akuarium ini. Karena kalau terlalu banyak kita taruh lobster yang bertelur, nanti takutnya mereka berkelahi atau saling menyerang, dan lobster dan buraya yang ada di indukannya bisa jadi rontok. Dan kenapa saya menggunakan pompa? Mungkin ada juga yang bertanya, kan kalau jadikan pompa biasanya lobster mengakibatkan lobster menurunkan atau jadi telurnya jadi rontok. Sengaja saya lakukan ini terhadap lobster yang akan turun gendong, karena proses pompa atau air yang bergerak atau air mengalir atau seperti berombak kayak gitu bisa menyebabkan indukan secara alami menurunkan anakannya atau burayanya secara alami juga, tanpa kita paksa untuk dikocok atau kita paksa lepaskan secara manual ya, secara ibaratnya kita lakukan secara tidak alami. Air masih keruh ya, kita tunggu sebentar
agak sedikit lagi biar airnya lebih bersih. Udah kita taruh lobster air tawar yang akan turun gendong ya. Ini sudahlah kita taruh pipanya, kita akan ambil lagi kembali, kita ambil lagi lobsternya. Ini kita lobsternya akan turun gendong ya. Diperkirakan beberapa hari lagi, kalau saya lihat sepertinya 3 hari lagi ya. 3 hari lagi akan lepas dari perukan induknya. Karena di sini saya cek masih ada sisa cadangan makanannya, dan kita taruh lagi di akuariumnya ya, biar tidak masalah. Kalau taruh di luar tidak ada sumber air atau tidak ada oksigen, takutnya anaknya juga mati. Seperti inilah lobster kalau dipindahkan. Ini proses adaptasi sebenarnya, karena sebelumnya lobster belum pernah kita taruh di akuarium. Jadi dia proses pengenalan atau adaptasi terhadap akuariumnya. Juga sekalian pengecekan terhadap bahaya agar lobster dan induknya, ladar anak dan induknya lebih aman. Jadi indukannya akan mengecek suasana sekitar dari akuariumnya. Ini ukuran lobsternya 4-5 inch ya. 4-5 inch ini jika mempunyai telur dan tumbuh berkembang dengan baik akan menghasilkan telur yang lebih banyak. Seperti ini tampilannya. Mari kita cek. Ini tampilan lobsternya ya. Dan ini anakannya. Anakan yang ada di dalam perut induknya. Lumayan banyak kan? Alhamdulillah. Dan indukan akan mengecek suasana sekitar dari akuariumnya ya, untuk memastikan gangguan atau ancaman terhadap indukan atau anakannya. Kalau saran dari saya, setelah kita masukkan air ini, jangan kita tambah lagi air dengan air yang baru ya. Cukup air ini aja sampai dia nanti bisa turun gendong secara maksimal. Kalau kita tambah air yang baru lagi, jadi suhunya berbeda, nanti indukannya ini terkejut dan bisa melakukan proses molting secara mendadak. Kasihan ya, nanti anakannya lahir, indukannya mati gitu. Saya pernah alami hal tersebut, karena penggantian air yang kotor jadi air yang bersih saya ganti secara berkala, secara cepat, atau tidak ada jedanya, jadi suhu jadi berubah. Lobster pun terkejut, akhirnya lobsternya jadi mati dan anaknya yang ada di perutnya juga tidak terselamatkan. Begini ya prosesnya ya, dia masih beradaptasi dengan akuariumnya. Dan nanti beberapa lagi kita akan menyaksikan, dan saya akan memvideokan lagi proses turun gendongnya atau turunnya anaknya dari indukannya. Oke, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf sebelumnya apabila salah kata atau salah ucap, karena saya masih proses belajar dan butuh belajar lagi. Sekian dulu, assalamualaikum.